Selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang gereja dan Renaissance. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, peserta didik diharapkan mampu memahami apa itu Renaissance, bagaimana ciri Renaissance, siapa tokoh-tokoh Renaissance, dan pengaruh Renaissance terhadap gereja. Untuk materi yang pertama, mengenai pengertian Renaissance. Renaissance muncul di abad ke-15 dan ke-16, dimulai di Italia. Kata Renaissance berarti kelahiran kembali, yaitu lahirnya kembali semangat untuk belajar dan berpikir bebas. Seperti zaman Yunani dan Romawi kuno. Pada masa itu, manusia mulai lepas dari pola pikir yang hanya berdasarkan dogma gereja. Mereka ingin mencari kebenaran lewat akal budi dan pengalaman. Karena itu, masa ini disebut sebagai jembatan dari abad pertengahan menuju zaman modern. Yang berikut mengenai unsur pokok Renaissance. Ada 3 unsur penting dalam Renaissance. Yang pertama, humanisme, yaitu gerakan yang menghargai martabat dan kemampuan manusia. Yang kedua, kemajuan pendidikan, muncul bidang-bidang baru seperti humaniora, sains, dan sastra klasik. Yang ketiga, perkembangan seni dan sastra, terutama karya-karya berbahasa Latin dan Yunani. Gerakan ini mulai di Italia lalu menyebar ke seluruh Eropa. Perbandingan pemikiran abad pertengahan versus Renaissance. Di abad pertengahan, manusia lebih fokus pada hal-hal rohani, surga, dan akhirat. Sedangkan di masa Renaissance, perhatian beralih ke hal nyata, manusia, alam, dan kehidupan dunia. Kalau di masa dulu, kebenaran hanya datang dari gereja, sekarang manusia mulai menggunakan akal budi. Kalau dulu, filsafat tunduk pada teologi, di masa ini filsafat lebih disebut. Jadi, masa Renaissance adalah awal dari kebebasan berpikir yang akhirnya melahirkan ilmu pengetahuan modern. Puncak dari Renaissance, di masa puncaknya muncul 2 aliran besar dalam filsafat. Rasionalisme yang mengatakan sumber pengetahuan adalah akal budi. Tokohnya Descartes, Spinoza, Leibniz. Empirisme yang menekankan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Tokohnya Hobbes, Locke, Hume. Yang berikut mengenai humanisme dan tokoh-tokohnya. Humanisme berarti menghargai manusia sebagai ciptaan Allah yang berakal dan bermartabat. Gerakan ini bersifat rasional dan sekuler, berbeda dari masa yang sangat religius sebelumnya. Tokoh-tokoh humanisme antara lain Francisco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Lorenzo Valla, dan Pico della Mirandola. Ada juga tokoh terkenal seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, Erasmus, dan Thomas More. Mereka bukan ingin menentang gereja, tapi justru ingin gereja kembali ke semangat ajaran para rasul. Selain itu, penemuan mesin cetak oleh Gutenberg tahun 1454 membuat buku dan ide-ide baru menyebar cepat ke seluruh Eropa. Kemudian kita masuk pada kesimpulan. Renaissance adalah masa lahirnya kembali kebudayaan klasik dan kebebasan berpikir manusia. Humanisme mendorong kemajuan seni, ilmu, dan pendidikan. Namun di sisi lain, semangat duniawi menyebabkan krisis rohani di dalam gereja. Gerakan pembaruan oleh Savonarola dan Luther menjadi awal reformasi gereja. Dari masa ini kita belajar bahwa kebebasan berpikir itu baik, tetapi harus diimbangi dengan tanggung jawab iman. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.